Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya Chandra Yudhistira dari kelas D4 MTU Alpha NIT 2209-1846. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Yang setelah saya pelajari, manajemen persediaan adalah persediaan merupakan salah satu bahan atau barang yang disimpan akan digunakan untuk tujuan tertentu, dan fungsi persediaan itu sendiri untuk menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku ataupun barang yang akan diperlukan untuk diperlukan oleh perusahaan, dan juga untuk menghasilkan risiko terhadap kenaikan harga atau inflasi. Baik, fungsi persediaan sendiri itu ada fungsi persediaan lanjutan, yaitu untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan apabila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran, dan juga untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan terjadinya barang yang diperlukan. Baik, untuk klarifikasi persediaan berdasarkan ke fungsi itu menjadi tiga, yaitu ada bad stock, fluctuation stock, dan anticipation stock. Dan bad stock itu apa? Dan bad stock adalah diadakan karena untuk membeli atau membuat bahan atau barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Jadi itu yang disebut bad stock. Jadi bad stock adalah untuk membeli bahan tersebut atau barang tersebut dalam jumlah yang lebih besar pada jumlah yang dibutuhkan saat ini. Jadi untuk persediaan bad stock seperti itu. Dan juga ada metode fluctuation stock, yaitu diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Seperti contoh, suatu toko membeli persediaan stok beras, dan beras itu terjual tetapi terjual dan melebihi permintaan yang diramalkan, sehingga toko tersebut membeli stok beras lebih untuk persediaan bahwa akan stok beras itu permintaannya melebihi yang telah diramalkan. Baik, untuk selanjutnya ada anticipation stock. Diadakannya untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun, dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Seperti itu tentang anticipation stock. Dan juga ada klasifikasi persediaan berdasarkan kriteria permintaan atau demand. Permintaan independen dan permintaan dependent. Ada dua, yaitu permintaan independen, yaitu permintaan yang jumlahnya tidak tergantung pada permintaan barang lain, dan juga ada permintaan dependent, yaitu permintaan yang kuantitasnya tergantung permintaan barang lain yang menjadi komplementernya. Baik, ada juga klarifikasi persediaan berdasarkan status material. Persediaan bahan baku, yaitu persediaan yang dibeli tetapi tidak dapat digunakan untuk mendekouple atau memisahkan para pemasok dari proses produksi. Dan juga yang kedua adalah persediaan barang setengah jadi, seperti bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Dan juga ada persediaan barang jadi, produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Lanjut, ada juga tentang biaya-biaya dalam persediaan. Pertama ada biaya penyimpanan, yaitu holding on carrying cost. Yaitu biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya sejumlah persediaan di dalam perusahaan. Dan kedua ada biaya penyiapan atau setup cost, biaya yang dapat timbul apabila bahan tidak dibeli melainkan dibuat sendiri oleh perusahaan. Dan juga ada biaya pemesanan atau ordering cost, biaya yang timbul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan atau pembelian bahan. Dan yang terakhir ada biaya kehabisan dan kekurangan, biaya yang timbul apabila perusahaan mengalami kekurangan atau kehabisan bahan. Lanjut, ada metode perhitungan persediaan. Ada tiga, yaitu ada FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata.
FIFO yaitu first in first out, adalah unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama, dan produk yang dimiliki masa kedaluarsanya misalnya makanan, minuman atau obat-obatan. Dan juga ada LIFO atau last in first out, yaitu barang yang dijual pertama adalah barang yang persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Produk yang mengikuti tren pasar misalnya produk fashion atau produk pakaian atau segala macam dan yang berbentuk-bentuk dengan fashion yang menyangkut dengan LIFO. Dengan juga ada average atau rata-rata, yaitu persediaan barang di gudang dijual tanpa memperhatikan barang yang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Nah, produk yang tidak memiliki kedaluarsa namun memiliki kualitas yang sama juga. Begitu. Dan adapun teknik pengendalian persediaan yaitu ada 7. Yang pertama adalah ABC analysis, HML analysis, VAD analysis, FSN analysis, dan SDE analysis, GOLF analysis, dan USS analysis. Pertama tentang ABC analysis, yaitu dibagi ABC analysis itu ada item A, item B, dan item C. Bernilai tinggi. Untuk item A sendiri itu poinnya itu bernilai tinggi dan pengendalian ketat pada otoritas yang lebih tinggi, dan item B itu poinnya bernilai sedang, pengendalian normal dan pada otoritas menengah, dan item C itu bernilai rendah, pengendalian rendah dan pada otoritas yang bawa oleh manajer. Baik, ada HML analisis yaitu dibagi 3 poin, yaitu ada high price, medium price, dan low price. Jadi HML itu mempertimbangkan analisis yaitu tentang harga naik, pertengahan atau harga bawah yang saya ketahui dari persediaan. Dan VAD analysis adalah klarifikasi berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu poinnya ada vital, essential, atau desirable. Dan biasanya juga digunakan dalam persediaan suku cadang. Ada FSN analysis, yaitu berdasarkan tingkat konsumsi, yaitu poinnya fast moving, slow moving, dan non moving. Ada SDI analisis, yaitu berdasarkan tingkat kelengkapan pasokan, yang poinnya adalah scarce atau langka, dan difficult, sulit, dan easy, yaitu mudah. ULF yaitu berdasarkan sumber government supply dan pasokan pemerintah, dan juga ordinary available biasanya tersedia, local availability ketersediaan lokal, foreign source pasokan asing. Dan juga ada yang terakhir itu USS analysis, yaitu berdasarkan sifat persediaan, poinnya itu seasonal, yaitu tentang bahan itu analisis itu musim, ada musimnya atau musiman, dan juga off seasonal ketika permintaan rendah di luar musim, jadi tidak ada musimnya. Seperti kalau misalkan saya menyebutkan contohnya, pada saat musim buah atau apa permintaan tuh pada ada metode analisis SOS tuh pada seasonal tuh sedang musim-musimnya, dan pada ketika permintaan sedang rendah tuh di luar musim, jadi seperti bukan musimnya buah lagi, dan seperti itu contohnya. Mungkin sekian, terima kasih penjelasan tentang manajemen persediaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.